Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Tutorial Vlog. Oke guys, kita kembali lagi sama saya di segmen berita setiap hari. Oke guys, mungkin kalau saya kurang kedekatan ya guys ya, kali moto ya guys ya. Sorry ya guys, misalnya agak aneh ya guys, kamera kita taruh di tongsis guys, guys ya. Ini aku ingin menceritakan sejarah ya guys. Kita sharing-sharing aja kayak biasa. Ini adalah sejarah yang sangat menarik ya guys. Buat di Indonesia ya guys juga ya guys. Buat di Indonesia juga ya. Oke, tunggu dulu guys, lagi ya guys. Nah, buat di Indonesia juga ya. Ini adalah sejarah sambal di Indonesia guys. Sambal favorit Ki Hajar Dewantara hingga Soekarno guys. Nah, ini sangat menarik banget guys untuk dibahas ya guys. Nah, sambal seolah tak terpisah dari menu makanan orang Indonesia. Tapi tahukah bagaimana sejarah sambal di Indonesia? Nah, banyak orang Indonesia merasa makan makanan tradisional kurang nikmat jika tanpa sambal guys. Nah, memang negara kita ini suka sambal ya guys, pedas guys. Ya, rasa pedas sambal justru membuat mereka semakin bersemangat makan guys. Apalagi varian sambal Nusantara yang sangat banyak guys. Nah, tiap jenis sambal seolah punya jodoh hidangannya masing-masing guys. Ada sambal terasi, sambal dadak, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu ya. Tapi sebenarnya bagaimana sejarah sambal di Indonesia ya guys. Nah, ini ingin menceritakannya. Yang pertama adalah jejak sambal di Nusantara guys. Nah, katanya si Fadli ya guys, profesor ya mungkin ya guys ya. Ini katanya profesor ya. Dosen departemennya, sebelum cabai masuk ke Nusantara, nenek moyang orang Jawa menggunakan cabai Jawa atau piper retrofractum, lada, piper nigrum, dan jahe zingiber officinale. Nah, yang mau lebih baca lagi di link di bawah ya. Sebagai bahan membuat sambal, lain hal dengan di Sumatera Utara yang memiliki andaliman atau Xanthoxylum Acanthosporidium DC, tanaman khas yang sejak dulu hingga kini digunakan sebagai pencipta rasa pedas guys. Ia mengatakan budidaya cabai dari benua Amerika di Indonesia bisa berkembang karena masyarakat Nusantara memang menyukai rasa pedas. Mereka tergila-gila akan kelezatan sambal. Buktinya pada tahun 1621, petualang Prancis bernama Augustin de Beaulieu dijamu makan di istana Aceh. Ia disuguhi berbagai hidangan. Satu hidangan yang tidak ia sentuh adalah sambal guys. Nah, bagi orang Eropa seperti Beaulieu, sensasi pedas sambal terkesan begitu mengkhawatirkan bagi pencernaannya. Dan kesan itu tetap bertahan pada abad-abad kemudian guys. Berarti banyak sejarahnya ya guys ya tentang sambal. Nah, oke. Aku lanjutin lagi ya guys. Ini adalah yang kedua ya guys. Sambal mulai dilirik orang Eropa guys. Namun pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya guys, kekhawatiran orang Eropa makan sambal itu perlahan mulai sirna guys. Pada tahun 1898, wisatawan Belanda M. Buys mencatat suasana makan siang di Hotel des Indes Batavia guys. Salah satu menunya adalah aneka jenis sambal. Kemudian dalam pandangan penulis Belanda Augusta de Witt tahun 1896 ya guys, meskipun hanya berfungsi sebagai kondimen, sambal adalah salah satu unsur hidangan pribumi yang kerap membuat penasaran orang Eropa untuk mencicipinya. Bahkan ada anggapan di kalangan orang Eropa kalau mereka belum bisa disebut berjiwa berani kalau belum punya nyali mencicipi sambal guys. Nah, gitu guys caranya. Dan yang ketiga ya guys adalah resep sambal di buku masak masa kolonial guys. Nah, ini ya guys, tak heran dalam buku-buku masak di masa kolonial ada banyak resep sambal Nusantara. Tak hanya resep sambal goreng dan sambal olek. Sambal olek ini yang mungkin di ulek ya, tapi juga aneka jenis sambal bernama unik. Beberapa diantaranya adalah sambal bacak, sambal berandal, sambal serdadu, dan sambal setan guys. Beck Foy, sastrawan Indonesia yang pernah menulis buku masak terkenal di Belanda, Groot Indisches Cookbook tahun 1973,
menyebutkan bahwa genre sambal smak the Indonesia the Maajid Niet, orang yang artinya orang Indonesia tidak dapat menikmati makanan tanpa sambal. Nah, kita lanjut ya, ke yang berapa nih guys ya, kita lanjut. Nah, ini yang ketiga nih mungkin ya, kalau aku salah mohon dikoreksi. Ini adalah sambal menjadi favorit tokoh pribumi guys. Bukti lain dari diminatnya sambal di Nusantara adalah pelengkap makanan ini jadi favorit para tokoh pribumi. Fadli menuturkan tokoh pergerakan nasional Cipto Mangunkusumo pernah mengatakan betapa nikmatnya makanan dengan menu sambal terasi dan sambal goreng tempe. Cipto Mangunkusumo memadukan dua jenis sambal itu dengan makanan favoritnya ada gudeg, sayur asem, terus sayur lodeh, ikan asin, dan pecel. Ki Hajar Dewantara juga termasuk tokoh pribumi penggemar sambal. Dalam pengasingannya di Belanda tahun 1913 sampai 1919, Suwardi kerap menjamu makan saudara-saudara sebangsanya. Sang istri akan membuatkan hidangan andalannya, sambal goreng hati. Mungkin kesenangannya Pak Ki Hajar Dewantara ya. Yang terakhir adalah Soekarno, penggemar berat sambal guys. Ternyata presiden pertama kita penggemar sambal juga ya guys. Presiden pertama di Indonesia, Soekarno, adalah sosok penyita sambal sekalipun ia sudah menjadi sosok bapak bangsa dan pemimpin besar revolusi. Selera makan Soekarno tidak pernah bisa luput dari sambal guys. Nah, si Fadli ini mengatakan berdasarkan penuturan kisah Inggit Garnasih dan Fatmawati, Soekarno adalah seorang pencinta sambal. Kedua istri Soekarno ini kerap menyiapkan sambal sebagai pelengkap hidangan favorit sang suami seperti sayur lodeh, sayur asem, dan tempe guys. Guys. Nah, kecintaan Soekarno pada sambal juga terlihat ketika ia diasingkan oleh Belanda ke Bangka pada masa agresi militer tahun 1948 sampai 1949. Saat itu Soekarno bersama Hatta dan para pemimpin negara lainnya mendapat jatah makanan kaleng sebagai ransum. Karena rasanya tidak enak, mereka memilih menyantap makanan lain. Salah satunya sambal yang diracik segar dari kaba yang dipetik di kebun guys ya. Dan saat itu supaya semua orang mendapat bagian nih guys ya. Jadi mungkin di penjara mungkin ya, biar semua orang itu dapat bagian, sambalnya itu dibagi rata dan sama rasa guys. Nah, mungkin sama orang-orang di situ ya, si Soekarno tuh makan bareng gitu guys. Gitu guys. Nah, keren ya, ternyata presiden pertama juga tertarik pada sambal guys ternyata guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya guys. Semoga bermanfaat buat para netizen di rumah. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Saya Teguh dari Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.